Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya, Bai Ningping kembali muncul setelah sekian lama. Ya, walaupun hanya sesaat. Namun, part kemarin akan menjadi awal dari kebangkitan garis keturunan Bai Ning. Ya, kita akan update lagi keadaan Bai Ningping sembari menyelami kisah hidup Fang Yuan berikutnya. Mari kita sambung lagi kisah hidup Fang Yuan di part 237. Di awal part kali ini, Fang Yuan masih menunggu gerakan dari Judu yang berikutnya. Jadi dia menggunakan waktu ini untuk berkultivasi. Sementara itu, kita akan menengok perkembangan dari saudara tercinta Fang Yuan. Di dalam tanah terberkati Langya, ketiga benua, yaitu benua rambut hitam, rambut putih, dan rambut kuning, telah berperang selama bertahun-tahun. Saat ini, kondisi dari tentara benua rambut hitam adalah yang paling menyedihkan. Mereka hanya memiliki sedikit sisa tentara, sementara tentara dari benua rambut putih dan kuning masih sangat mendominasi. "Bertahanlah! Bala bantuan akan segera datang!" seru pemimpin dari kawanan rambut hitam yang mencoba untuk meningkatkan semangat juang dari para bawahannya. Tapi meskipun moral dan semangat pasukan meningkat, kekuatan mereka tetap lebih lemah daripada dua benua yang lain. Alhasil, tentara rambut hitam kini berada di ambang kehancuran. Tiba-tiba terdengar suara kodok seperti petir yang jatuh ke medan perang. Kemudian, gelombang besar air menyapu medan perang itu. Pasukan dari rambut putih dan juga rambut kuning yang tak terhitung jumlahnya kini hanyut tersapu oleh sapuan air yang luar biasa besar. Itu kodok penelan sungai peringkat 5. Tidak, itu adalah kodok milik Tuan Fang Zeng, seru pasukan berambut kuning dan putih bersamaan. Mereka kini berada dalam kekacauan. Sementara untuk para tentara rambut hitam tampak menghela nafas lega. Kita selamat, Tuan Fang Zeng telah tiba. Namun meski begitu, banyak di antara mereka yang kini memiliki emosi yang kompleks. Senang, kesal, marah, jijik, semuanya seolah menjadi satu dan sulit untuk dideskripsikan. Sementara itu, sekarang kodok penelan sungai terus mengamuk dan meratakan pasukan dari rambut putih dan juga rambut kuning. Fang Zeng tampak berdiri di atas tebing, melihat semuanya dari atas sana. Kemudian, kehendak palsu milik Fang Yuan memuji di dalam benak Fang Zeng. "Kau benar-benar sudah menjadi lebih kuat. Dari ketiga benua, setidaknya kau berada di posisi ke-10 saat ini." Fang Zeng mendengar itu lalu menjawabnya dengan acuh tak acuh. "Aku terus berlatih, maka wajar kalau aku menjadi lebih kuat." Memang perputaran waktu di dalam tanah terberkati Langya itu 36 kali lebih cepat dibandingkan dengan waktu di dunia luar. Artinya, sekarang sudah beberapa tahun sejak Fang Zeng pertama kali tiba di benua rambut hitam. Selama itu juga, Fang Zeng telah mengalami banyak diskriminasi yang tidak mengenakan dari para manusia berbulu. Dan perlahan, dendam pun ikut tumbuh setiap harinya. Perlahan Fang Zeng mulai memahami emosi dari kehendak palsu Fang Yuan. Bahkan Fang Zeng mulai bisa mengerti alasan kenapa Fang Yuan dulu sampai membantai klan Gu Yue. Semuanya tentu karena kondisi yang memaksa dirinya. Sekarang Fang Zeng memahami satu hal yang penting. Pilihannya hanya ada dua. Mereka yang mati atau aku yang mati. Ya, walaupun Fang Zeng mulai mengerti jalan pemikiran Fang Yuan,
tetapi dia tetap belum bisa memaafkan Fang Yuan 100%. Sekalipun sekarang kebencian yang ia miliki perlahan mulai memudar. Apalagi selama beberapa tahun ini, Fang Yuan adalah orang yang terus membantu dia lepas dari keadaan yang berbahaya. Entah bagaimana, hubungan mereka kini menjadi cukup rumit. Tetapi perkembangan ini tentu masih sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Fang Yuan. Di tengah pemikiran itu, saat ini pasukan dari rambut putih dan rambut kuning menjadi kacau balau. Bahkan pemimpin pasukan berseru untuk segera mundur, karena mereka bukan tandingan dari Fang Zeng. Dan setelah pasukan mundur, Fang Zeng pun turun ke medan perang. Dia mulai mengambil barang jarahan dan kemudian pergi meninggalkan tempat itu. Sementara itu di kejauhan, beberapa pemimpin rambut hitam tampak mengamati dan merasa kagum pada kekuatan Fang Zeng. Tetapi sayangnya, mereka tetap membenci Fang Zeng, karena Fang Zeng adalah seorang manusia. Selama Fang Zeng masih tetap menjadi manusia, dia tidak akan pernah mencapai apapun di masa depan. Dan setelah itu, kehendak palsu Fang Yuan kembali mengirimkan laporan pada Fang Yuan seperti biasa. Fang Yuan yang telah menyelesaikan latihannya melihat surat itu dan menyeringai. Tampaknya Fang Zeng akan siap dalam waktu dekat. Sayang sekali, resep Dewa Darah masih belum selesai. Haruskah aku mendahulukan resep Dewa Darah kali ini? Fang Yuan memikirkan situasinya sekarang. Dan meskipun penyelesaian resep Dewa Darah ini dapat memberikan banyak keuntungan untuk Fang Yuan, tapi kondisinya saat ini memaksa dia untuk menyerah pada opsi ini. Masih ada banyak gangguan yang akan menantinya nanti. Hal itu dapat membuat keuntungan Fang Yuan terus menurun kalau dia tetap keras kepala. Baiklah, mungkin akan lebih baik kalau aku naik dulu ke peringkat 7. Dengan begitu aku akan mendapatkan esensi abadi kurma merah. Hanya dengan begitu, maka pengeluaranku pada esensi abadi akan menurun drastis dan aku akan tumbuh secara kualitatif, pikir Fang Yuan. Namun, meski Fang Yuan menginginkan hal ini, tapi untuk naik ke peringkat 7 bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam sekejap. Karena Fang Yuan sendiri harus melewati 3 kesengsaraan surgawi. Sementara saat ini dia baru melewati 5 bencana duniawi. Setidaknya Fang Yuan masih memerlukan waktu selama 50 bulan lagi atau setara dengan 4 tahun 2 bulan waktu di dunia nyata sebelum akhirnya nanti Fang Yuan bisa mencapai peringkat 7. Pada akhirnya, Fang Yuan sekarang hanya bisa mengesampingkan semua pilihan ini. Dan saat ini, Fang Yuan menghabiskan waktunya untuk mengolah jiwanya dan mengais tanda Dao dari jalur pedang. Seperti yang kita tahu, bahwa tanda Dao bisa diperoleh melalui beberapa cara. Misalnya yang paling umum adalah dengan menjalani bencana kesengsaraan. Lalu, yang kedua adalah menyerap apertur dari Gu Immortal yang memiliki tanda Dao dari jalur yang sama. Kasus khusus untuk Fang Yuan, kalau dia menyerap tanda Dao dari apertur manapun, maka Fang Yuan akan mendapatkan tanda Dao itu. Dan yang ketiga adalah dengan menggunakan jalur makan. Selama Fang Yuan memiliki Gu dari jalur makanan dan dia memakan binatang buas dengan jalur makanan yang sesuai, maka Fang Yuan juga dapat memperoleh tanda Dao. Ya, seperti Fang Yuan dulu pernah menggunakan Gu kekuatan makan, yang mana sekarang sudah hancur karena pengaturan Fang Yuan saat pertarungan di Gunung Yitian. Lalu ada juga cara yang berikutnya adalah dengan menggunakan Gu Immortal.
Ketika menggunakan Gu Immortal, maka otomatis Master Gu yang menggunakannya akan mendapatkan tanda Dao dari jalur Gu Immortal tersebut. Meskipun ya jumlahnya akan sangat sedikit. Dari semua cara yang ada, cara terakhir itu memang kurang efisien. Terlebih karena konsumsi esensi abadi juga akan menjadi sangat besar. Tapi untuk saat ini Fang Yuan adalah tiran lokal. Selain itu dia juga tidak punya pilihan lain. Fang Yuan berpikir bahwa dibandingkan dengan esensi abadi, dia lebih membutuhkan tanda Dao dalam jumlah yang lebih banyak supaya nanti dia bisa meningkatkan kekuatan serangannya. Kebetulan yang sedang Fang Yuan kembangkan sekarang adalah tanda Dao dari jalur pedang, supaya dia bisa meningkatkan gerakan pembunuh ataupun kekuatan dari Gu dari jalur pedang yang ia miliki. Ya, begitulah. Pada akhirnya melatih Gu dari jalur pedang itu juga merupakan sebuah solusi dan itulah yang dipilih Fang Yuan saat ini. Kerja keras Fang Yuan setiap hari tentu membuat kekuatannya meningkat pesat. Hampir setiap hari Fang Yuan terus membuat kemajuan besar. Padahal tubuh abadi berdaulat yang ia miliki sekarang itu sudah menentang surga. Ditambah dengan kerja keras Fang Yuan yang tidak manusiawi, itu membuat kekuatan Fang Yuan terus melonjak gila-gilaan. Bagi pengamat, Fang Yuan itu mungkin kejam pada orang lain, tapi sebenarnya dia jauh lebih kejam pada dirinya sendiri. Ya, kebanyakan MC di manhwa memang seperti ini. Ya, kemarin salah satu contohnya juga adalah Zhao Fan juga sama menerapkan prinsip seperti ini. Dia bisa kejam pada orang lain, tetapi dia bahkan lebih kejam pada dirinya sendiri. Dan Fang Yuan terus melatih dirinya. Tidak terasa setengah bulan pun telah berlalu, sampai akhirnya Fang Yuan kembali menerima surat dari Judu. Dalam surat itu, Judu mengundang Fang Yuan untuk kembali membantunya. Tentu, kalau rencana ini berhasil, Judu akan membayar Fang Yuan dengan nominal yang luar biasa. Membaca itu, tentu Fang Yuan tidak mungkin tidak tertarik. Apalagi, Fang Yuan sudah memutuskan untuk mempertahankan Judu supaya dia tetap hidup. Di mana itu tentu akan memberikan keuntungan yang lebih banyak untuk Fang Yuan ke depannya. Jadi, setelah melakukan persiapan, Fang Yuan pun bergegas pergi. Dia tiba di lokasi pertemuan rahasia saat malam. Ketika sampai di sana, sudah ada banyak immortal yang tiba lebih dahulu. Melihat Fang Yuan, orang-orang dari Sekte Chu memperlakukan Fang Yuan dengan baik. Salah satu dari mereka maju dan berkata, "Senior, Anda telah tiba. Izinkan saya memperkenalkan yang lain. Beliau adalah Senior Hao Zhen." Hao Zhen memiliki penampilan seorang pria parubaya dengan janggut dan tubuh berotot. Dia sekarang terlihat memberi hormat pada Fang Yuan. Kemudian beliau ini adalah Cao Laowu. Cao Laowu sendiri memiliki penampilan agak suram. Tubuhnya kurus kering dan punggungnya bungkuk. Melihat Fang Yuan, dia tersenyum, tapi giginya terlihat kuning dan tidak rata. Penampilannya sangat jelek. Lalu yang berikutnya ini adalah Li Sichun. Li Sichun, seorang immortal yang cukup unik. Wajahnya persegi dengan alis tebal dan mata yang besar. Dadanya berambut tebal dan dia adalah seorang pria, tapi mengenakan rok bermotif bunga. Melihat Li Sichun, mata Fang Yuan bersinar dan dia berkata, "Ya ampun, itu adalah adik laki-laki yang tampan." Mendengar itu, orang-orang yang ada di sana bergidik, sementara Li Sichun tersipu malu. Immortal tadi kembali melanjutkan perkenalannya. Berikutnya adalah Senior Wang Wan. Wang Wan sendiri adalah seorang immortal berbadan pendek
dengan hidung merah dan bermata kecil. Saat ini, Wang Wan tampak memandang Fang Yuan, lalu dia berkata, "Kami telah diperkenalkan, dan sekarang silahkan kau memperkenalkan dirimu." Mendengar itu, Fang Yuan tersenyum lalu berkata, "Aku tidak banyak bicara. Aku hanyalah seorang kultivator tunggal. Kalian bisa memanggilku Liu Huanyi." Lalu dengan cepat orang-orang itu menghafal nama Fang Yuan. Terlebih mereka sendiri sebenarnya sudah mendengar tentang apa yang Fang Yuan lakukan sebelumnya. Fang Yuan mengusir klan Baizu dan kemudian mengambil gundukan naga. Hal itu tentu bukanlah hal yang sederhana yang bisa dilakukan oleh semua orang. "Oh, Liu sayang, kudengar kamu mencabut gundukan naga sendirian. Kamu benar-benar cakap," kata Li Sichun sambil tertawa menggoda Fang Yuan. Semua orang pun kembali merinding. Sementara Fang Yuan sendiri dengan ekspresi dingin dia berkata, "Jauhi aku." Padahal tadi Fang Yuan yang menggoda Li Sichun, tapi sekarang dia bersikap sangat dingin pada Li Sichun. Bahkan aura membunuhnya sampai keluar dengan sangat intens. Melihat sikap dari Fang Yuan, Li Sichun pun cemberut. Kembali seorang immortal dari Sekte Chu segera mengalihkan pembicaraan. Dia berkata pada semua orang, "Menurut pengaturan Tuan, kami Sekte Chu memiliki kekuatan pertempuran yang rendah. Oleh karena itu kami tidak akan berpartisipasi dalam misi kali ini. Sebaliknya, kami akan mengandalkan para senior untuk menjalankan misi ini. Ketika nanti para senior menyelesaikan misi ini, maka Tuan pasti akan memberikan kompensasi yang layak." Wan Wang segera memotong, "Ya, aku sudah mendengar rincian itu dari surat judu. Sekarang beritahu saja kami tentang rencananya." Immortal itu sedikit gugup dan kemudian berkata, "Baik, Tuan telah menyusun rencana konklusif. Para senior diharap bekerja sama dan menyerang tanah terberkati elang besi." Kemudian Immortal itu terus melanjutkan detail dari rencananya. Sementara itu di saat yang sama, saat ini di puncak gunung bersalju, Lady Wan Shou atau Nona Wan Shou baru saja menyelesaikan satu tahap dalam penyempurnaan keberuntungan menyaingi surga. Tentu masih ada tahapan-tahapan berikutnya, tapi sekarang karena dia telah menyelesaikan tahapan ini, dia punya waktu untuk istirahat sejenak. "Sayang, beristirahatlah dulu. Aku tahu semua ini pasti membebani tubuhmu. Lagi pula, ini baru percobaan pertama. Kalaupun nanti kita gagal, kita masih punya material untuk mencobanya lagi," kata leluhur Suehu. "Benar, aku akan istirahat dulu selama setengah hari. Lalu aku akan melanjutkannya lagi," kata Nyonya Wan Shou. "Ah, sayang, kamu terlalu terburu-buru. Tidak apa jika kamu mau beristirahat lebih lama. Lagi pula, kita sudah berhasil menyempurnakan bahan setengah jadi ini." Leluhur Suehu kini tampak sedikit khawatir. Terlebih saat ini wajah istrinya benar-benar terlihat pucat. Melihat kasih sayang suaminya, Nyonya Wan Shou pun tersenyum. "Tidak, formasi ini tidak bisa bertahan selama itu. Jadi aku akan beristirahat selama setengah hari." "Ah, baiklah kalau itu memang maumu. Maka sekarang beristirahatlah. Aku yang akan menjagamu," kata leluhur Suehu. Tampak leluhur Suehu memperhatikan istrinya dengan penuh kasih sayang. Lalu, kita kembali lagi ke sisi Fang Yuan. Mereka telah menyelesaikan rapat mereka, dan sekarang mereka sudah berada di dekat tanah terberkati elang besi, tempat di mana seluruh klan Baizu sekarang berada. Pada mulanya, markas dari klan Baizu itu ada di Gundukan Naga, meskipun sebagian kekuatan memang sudah ditempatkan di
tanah terberkati elang besi. Namun, setelah gundukan naga diambil oleh Fang Yuan, maka sekarang semuanya berpindah ke tanah terberkati elang besi. Karena saat ini, klan Bai yang sebelumnya adalah pemilik dari tanah terberkati elang besi juga telah menjadi bawahan dari klan Baizu. Oleh karena itu, klan Baizu sekarang menguasai tempat itu. Sementara untuk klan He sendiri, mereka sekarang justru ditempatkan di luar untuk menjaga tanah terberkati elang besi dari serangan orang luar. Lalu sekarang, sebelum melakukan penyerangan, Fang Yuan sendiri merasa kagum pada rencana yang sudah Judu buat. Bahkan jika dia memiliki kekuatan, tapi rupanya Judu juga menggunakan otaknya dengan sangat baik. Mengapa begitu? Kali ini tujuan Fang Yuan dan yang lainnya adalah menumbangkan tanah terberkati elang besi. Jika tanah ini berhasil ditumbangkan, maka itu akan sangat mempengaruhi klan Baizu. Bahkan mungkin nanti Baizu sendiri akan terpaksa kembali dan menyerah pada penaklukan Gua Surga Heifan. Itulah rencana yang dibuat oleh Judu. Baiklah, kita harus menyerang dengan cepat. Siapa yang memiliki metode untuk menerobos ke tanah terberkati? Tanya Fang Yuan pada yang lainnya. Fang Yuan tahu bahwa Judu adalah orang yang perhitungan, jadi dia tidak mungkin merekrut orang sembarangan. Fang Yuan berpikir bahwa di antara orang-orang ini pasti ada yang memiliki metode untuk menerobos ke dalam tanah terberkati. Kalau tidak, maka rencana penyerangan ini sama saja dengan bualan belaka. Dan benar seperti tebakan Fang Yuan, Wang Wan, dia maju dan kemudian mengeluarkan beberapa gu yang kini mulai beresonansi. Wang Wan lalu segera berubah menjadi anjing raksasa berbulu putih. Wah! Ayang Wan Wan berubah menjadi binatang buas abadi peringkat 7. Anjing penelan surga. Kerennya, kata Li Sijun. Langsung Wang Wan bergerak maju. Dan kira-kira 20 langkah di depan, Wang Wan lalu merobek ruang yang ada di depannya. Ruang segera terdistorsi dan lubang menuju tanah terberkati elang besi pun mulai terbentuk. Di saat yang sama, karena serangan dari Wang Wan, seluruh tanah terberkati elang besi pun bergetar. Hal ini membuat para immortal yang ada di dalam sana langsung melompat keluar. Siapa yang berani mengganggu kami? Bajingan, kalian harus mati, seru para immortal itu. Sementara sekarang, robekan ruang terus membesar dan sudah cukup luas untuk bisa dimasuki oleh seorang laki-laki dewasa. Wan Wang segera kembali, mengambil bentuk manusia dan berkata, "Aku perlu memulihkan diri. Sekarang semua akan bergantung pada kalian." Dan segera setelah Wan Wang mengatakan itu, Fang Yuan serta yang lainnya bergerak dengan cepat. Mereka memasuki tanah terberkati elang besi. Begitu masuk, mereka semua langsung dihadang oleh para immortal dari klan Baizu. Bentrokan tidak dapat dihindarkan. Fang Yuan langsung menunjukkan kekuatan pertempuran yang luar biasa. Tangan raksasa langsung menghancurkan lapisan serangan dari para immortal musuh. Mereka kini menjadi marah dan mulai menyerang Fang Yuan. Tetapi, dengan pedang lolos, Fang Yuan dapat menghindari serangan itu dengan mudah. Fang Yuan langsung melesat jauh ke dalam tanah terberkati elang besi. Sejujurnya inilah yang Fang Yuan incar. Kini dia berada di bagian atas tanah terberkati elang besi. Dia langsung mulai merampok sarang elang yang tak terhitung jumlahnya. Terakhir kali aku tidak bisa datang ke sini secara pribadi. Tapi hari ini, aku akan mendapatkan keuntungan besar setelah mengambil semua sarang ini, kata Fang Yuan dengan penuh kegembiraan.
Bajingan jahat, berhenti kau! Seorang immortal dari klan Baizu menyerang Fang Yuan dengan panik. Tapi Fang Yuan dengan santai mencibir. Sepertinya aku harus menyingkirkan orang ini terlebih dahulu. Dan orang yang menyerang Fang Yuan kali ini adalah Bai Zuwei, seorang ahli peringkat 7 yang merupakan orang terkuat setelah Baizu di dalam klan Baizu. Bai Zuwei mengeluarkan Gu dari jalur logam, dan segera seluruh tubuhnya dilapisi oleh logam. Melihat itu Fang Yuan berkomentar, jalur logam, menarik. Mungkin aku harus memberinya sedikit pelajaran. Fang Yuan segera menggunakan segudang diri. Jiwa Fang Yuan yang tak terhitung jumlahnya pun bermunculan dan segera memenuhi langit. Melihat itu ekspresi Bai Zuwei membeku. Ia kemudian menggunakan Gu investigasi untuk mencari tubuh Fang Yuan yang asli. Tapi Fang Yuan sudah menggunakan wajah familiar dan kini bersembunyi di antara ribuan jiwa miliknya. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku tidak bisa menemukan tubuh aslinya. Bai Zuwei terkejut. Lalu sesaat kemudian, jiwa-jiwa Fang Yuan mulai menyerang Bai Zuwei. Mereka meledakkan diri tepat saat bersentuhan dengan Bai Zuwei. Hal ini tentu membuat seluruh area itu dilanda kehancuran. Babi sialan! Bai Zuwei yang menggunakan jalur logam memiliki pertahanan yang solid. Tapi meski begitu, jiwa-jiwa Fang Yuan ini sangat mengganggu dirinya. Pada akhirnya Bai Zuwei hanya bersifat pasif. Dia tidak bisa bergerak dengan bebas. Sementara itu, Fang Yuan dengan santai memanen sarang elang yang ada di sekitarnya dan kemudian memasukkan mereka ke dalam apertur miliknya. Berhenti pencuri terkutuk, kembalikan sarang elang kami, seru Bai Zuwei. Tapi dia sendiri bahkan tidak bisa menerobos ribuan jiwa milik Fang Yuan. Bai Zuwei benar-benar dibuat marah. Bajingan! Pencuri tidak tahu malu. Lawan aku dengan adil jika kau memang punya nyali. Sayangnya, sebanyak apapun Bai Zuwei mengutuk, Fang Yuan tidak peduli. Dia mengabaikan Bai Zuwei dan terus mengumpulkan sarang elang dengan santai. Bajingan! Kau berani menyinggung Tuan Langit Baizu. Bahkan jika kau lari ke ujung dunia pun, kami akan menemukanmu dan memusnahkanmu, seru Bai Zuwei. Mendengar itu Fang Yuan pun sempat tertawa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sarang elang ada di tanganku. Memangnya apa yang bisa tuanmu lakukan padaku? Bai Zuwei tersentak. Emosinya meledak-ledak. Bagaimanapun, setelah mendapatkan sarang elang dari klan He, Bai Zuwei telah mengabdikan dirinya untuk merawat sarang-sarang elang ini setiap hari. Namun, hari ini, semua yang ia rawat diambil oleh Fang Yuan. Bagaimana mungkin Bai Zuwei tidak marah? Bajingan! Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Bahkan jika aku mati, kau tidak akan bisa kemana-mana, teriak Bai Zuwei. Berapa banyak sarang elang yang diambil oleh Liu Guanyi, sampai-sampai dia membuat Bai Zuwei semarah itu, kata Wang Wan yang tampak merasa iri ketika melihat ke langit. Sementara itu yang lainnya kini masih bertarung. Fang Yuan tahu bahwa mereka juga pasti ingin mengambil beberapa keuntungan di dalam tanah ini. Namun mereka tidak bisa bergerak dengan bebas karena orang-orang dari klan Baizu yang terus menahan mereka. Bahkan jika kultivasi mereka itu lebih tinggi daripada para immortal dari klan Baizu, namun mereka sendiri tidak bisa bergerak dengan bebas karena mereka tidak boleh membunuh para immortal dari klan Baizu.
Jadi pada akhirnya mereka hanya bisa menahan diri agar kekuatan mereka tidak membunuh orang-orang ini. Kembali lagi, inilah batas terbawah mereka. Kalau mereka sampai membunuh orang-orang ini, maka itu akan menjadi permusuhan abadi dengan Tuan Langit Baizu. Sama seperti yang dikatakan pada part kemarin. Kurasa kita harus segera masuk ke dalam. Kalau tidak, kita tidak akan mendapatkan apapun, kata Li Shijun. Dan benar kata Li Shijun, karena kalau mereka ingin mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, mereka harus mengambilnya sendiri. Karena hal itu tidak tertuang di dalam perjanjian untuk membagi hasil. Pada akhirnya, mereka pun memutuskan untuk berpencar. Dan itu berhasil membuat para immortal dari klan Baizu kewalahan. Mereka tidak tahu harus mengejar kemana. Dan itu membuat Li Shijun dan yang lainnya terbebas dan bisa memasuki tanah terberkati elang besi lebih dalam. Bajingan, kalian semua akan mati hari ini. Aku tidak akan membiarkan siapapun yang berani menyentuh harta kami keluar hidup-hidup dari tempat ini. Teriak Baizu Wei saat melihat para immortal lainnya sudah mulai menjarah tanah terberkati elang besi. Dan setelah itu, segera cahaya hijau menyebar ke seluruh tanah terberkati. Aura yang mengerikan meluas seperti gelombang pasang. Itu formasi pertempuran kuno, kemarahan kota hijau, kata Li Shijun yang tampak panik. Rupanya, kini para immortal dari klan Baizu telah berkumpul dan mereka menggunakan formasi pertempuran. Mereka sudah kehabisan pilihan, jadi mereka akan bertarung sekuat tenaga. Sementara itu, Fang Yuan segera mengubah dirinya sendiri menjadi anak elang dan bersembunyi di dalam sarang elang. Fang Yuan tahu bahwa Baizu Wei tidak akan menyerang sarang elang yang mereka lindungi. Dan seperti biasa, Fang Yuan memang sangat cerdik. Raksasa hijau mulai menyerang jiwa Fang Yuan dan para immortal yang lain. Tapi itu tidak berlangsung lama. Baizu Wei tahu bahwa dia tidak menemukan Fang Yuan. Jadi dia terus mencermati sekitar. Baizu Wei adalah orang yang cerdas. Dia lalu kemudian mengulurkan tangannya dan meraih sarang elang yang tersisa. Baizu Wei berniat menempatkan mereka semua di dalam apertur abadi miliknya sendiri. Melihat hal itu, tentu saja Fang Yuan menghela nafas panjang. Sialan, siapa sangka Baizu Wei akan sepintar ini. Fang Yuan akhirnya kembali berubah dan kemudian meninggalkan sarang elang itu sebelum ditangkap oleh Baizu Wei. Fang Yuan segera beralih dan berkamuflase di antara jiwa-jiwa miliknya. Ketemu kau bajingan, jangan harap kau bisa menghindari seranganku kali ini. Baizu Wei menggerakkan tangan raksasa hijau dan kemudian menyerang semua jiwa milik Fang Yuan. Sabetan seperti bilah pedang yang langsung memotong kumpulan jiwa itu. Sementara Fang Yuan sendiri, yang sebelumnya bersembunyi di dalamnya, hanya bisa menggunakan jubah darah untuk mengurangi dampak dari serangan ini. Tapi serangan itu memang sangat kuat, sampai-sampai membuat pembuluh darah utama Fang Yuan rusak, lalu beberapa tulang rusuknya patah, dan juga tulang punggungnya sudah retak. Fang Yuan menerima pukulan besar, dia bahkan sampai memuntahkan darah. Cih, manusia seperti sebelumnya. Fang Yuan langsung mengaktifkan Gu manusia seperti sebelumnya dan memulihkan seluruh luka yang ia miliki. Sementara itu Baizu Wei yang melihat Fang Yuan pulih dalam sekejap menjadi sangat marah. Dia langsung mengejar Fang Yuan. Fang Yuan pun berlari. Dia menggunakan aliran darah dan juga dikombinasikan dengan pedang lolos untuk melarikan diri. Tetapi dia tidak akan bisa kemana-mana kalau hanya melarikan diri.
Maka Fang Yuan berniat untuk menambahkan halangan. Dia kini berlari ke arah Wang Wan serta Ku Immortal yang lain. Fang Yuan berniat menjadikan mereka perisai daging untuk memperlambat raksasa hijau. "Bajingan, kita dari kubu yang sama. Jangan kemari!" seru Wang Wan yang saat ini tidak dalam kondisi primanya. Tenaganya habis karena dia harus membuka tanah terberkati elang besi. Tapi Fang Yuan tidak peduli padanya. Dia terus berlari ke arah Wang Wan. Wang Wan yang saat ini tengah kelelahan, kalau dia sampai dihajar oleh raksasa hijau ini, maka kemungkinan besar dia akan meregang nyawa. "Tidak, tolong aku!" teriak Wang Wan yang ketakutan. "Tenanglah saudaraku, kami di sini untuk membantumu," seru Hao Zhen. Lalu di samping Hao Zhen juga ada Cao Laowu. Mereka berdua segera mengeluarkan kombinasi serangan dan menciptakan auman angin guntur. Lalu tornado petir muncul, berbenturan dengan tangan raksasa hijau. Sementara Fang Yuan memanfaatkan momen ini untuk menyelinap dan berlari menjauh. Dari kejauhan Fang Yuan bisa melihat semuanya. Dia tahu bahwa dua kekuatan ini memang tidak bisa dianggap remeh. Jika dia menerima salah satu serangan itu, maka mungkin Fang Yuan akan langsung mati. Setelah terjadi ledakan besar, Cao Laowu segera berseru, "Ini kesempatan, ayo segera mundur." Sekali lagi tujuan mereka bukan untuk bertarung, tetapi untuk membuat klan Baizu menderita kerugian. Jadi setelah situasinya berubah seperti ini, mereka sadar bahwa mereka harus segera pergi. Kemudian orang-orang itu pun segera bergegas meninggalkan tanah terberkati elang besi. Sementara itu, di saat yang sama, para immortal dari klan Baizu kini muntah darah karena terkena serangan yang sebelumnya. Yang paling parah menderita serangan ini adalah Bai Zue. Melihat Bai Zue terluka, para immortal pun panik. Mereka mencoba menggunakan Gu penyembuh pada Bai Zue. Tapi sayang sekali, luka yang ia alami terlalu parah. Sampai pada akhirnya Bai Zue tidak bisa bertahan dan mengembuskan nafas terakhirnya. Ini adalah ending yang paling buruk bagi semua orang. Meskipun mereka tidak berniat membunuh siapapun, tapi sekarang Bai Zue benar-benar sudah mati. Tidak ada yang bisa dilakukan. Mereka semua kini dalam bahaya. Kemarahan dari Tuan Langit Baizu tidak akan bisa dihentikan. Semua orang pun kini menjadi panik. Mereka mulai menyalahkan satu dengan yang lain. Terutama, orang yang paling disalahkan di sini adalah Fang Yuan. "Liu Guanyi, kau bertindak berlebihan!" teriak Cao Laowu. Namun, di saat Cao Laowu marah, Fang Yuan kini sudah pergi dan menghilang di Cakrawala. Fang Yuan meninggalkan mereka begitu saja tanpa mengatakan apapun. "Bajingan ini benar-benar tidak tahu diri." Mata Cao Laowu memadat. Dia marah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dan sekarang situasi menjadi semakin kacau. Wan Wang bisa menilai situasi ini. Dia dengan segera berkata, "Maafkan aku, tapi aku terluka parah. Aku harus segera pergi mengobati diriku. Aku akan mundur terlebih dahulu." Li Zichun pun segera membuat alasan. Ayang Wan Wan, aku cukup terampil dalam penyembuhan. Tunggu aku akan membantumu sayang." Mereka berdua lalu menghilang di kejauhan. Sementara itu, Cao Laowu kini menatap mereka dengan tatapan tidak percaya. "Para bajingan ini sangat tidak tahu malu. Tidak aku sangka aku menyelamatkannya sebelumnya. Jika aku tahu semua berakhir seperti ini, aku tidak akan pernah membantu bajingan ini." Cao Laowu pun mengutuk.
Sementara itu saat ini, Hao Zhen yang ikut melepaskan serangan terakhir juga tampak masam. Dia berkata, "Karena ini sudah terjadi, tidak ada yang bisa kita lakukan selain mengandalkan saudara Zhu." Cao Lawu mengangguk. Mereka sepenanggungan. Jadi, Cao Lawu berkata lagi, "Benar katamu, kita di sini karena membantu dia. Maka, Judu tidak akan meninggalkan kita. Ayo temui dia." Segera setelah itu mereka berdua pun bergegas menuju gua surga Heifan. Sementara itu, Wang Yuan, dia kini telah tiba di tanah terberkati Langya. Dia kini tampak melakukan evaluasi. Sial, situasinya menjadi lebih rumit sekarang. Wang Yuan mulai menganalisis. Awalnya mereka itu hanya ingin membuat masalah agar Bai Zhu meninggalkan gua surga Heifan. Tapi sekarang Bai Zuwei mati. Maka Bai Zhu tentu tidak akan melepaskan Judu begitu saja. Bukan hanya tentang nyawa, tapi ini juga tentang wajah. Jika Bai Zuwei sampai mengabaikan bawahannya yang mati tanpa menuntut balas, bagaimana orang-orang akan memandang Bai Zuwei di masa depan? Karena itu, pasti Bai Zuwei akan menuntut balas dendam. Masalahnya, sekarang Wang Yuan itu masih terikat perjanjian dengan Judu. Jadi mau tidak mau, dia akan tetap terseret pada pertikaian ini. Sial, inikah bencana manusia yang disiapkan oleh kehendak surga? Apa yang harus kulakukan? Gumam Wang Yuan sambil terus berpikir. Situasi saat ini benar-benar menyulitkan. Andai saja Wang Yuan memiliki metode dari jalur informasi untuk mengakhiri perjanjiannya dengan Judu, dia pasti tidak akan serepot ini. Tapi sekarang situasinya sangat rumit. Jika ini terus berlanjut, maka aku hanya bisa menarik Judu ke dalam sekte Langya. Dan setelah dia menjadi bagian dari aliansi, maka aku bisa menggunakan naga batu milik ras manusia batu untuk melawan Bai Zhu. Tapi, kalau bisa aku benar-benar ingin menghindari pilihan ini, kata Wang Yuan. Dia terus berpikir, apa yang harus kulakukan? Haruskah aku menunggu Judu? Apakah Judu masih punya kartu truf yang lain? Wang Yuan terus memikirkan kemungkinan yang ada. Sial. Jika pada akhirnya semua pilihan yang tersisa gagal, maka aku harus melarikan diri. Dengan tubuh ini aku bisa berada di wilayah manapun tanpa gangguan. Sudahlah, aku akan melihat perkembangan situasi ke depannya, kata Wang Yuan. Dan itu menjadi akhir kisah dari Wang Yuan hari ini. Sekian. See you again di next video. Terima kasih dan bye.